Jua, Yahobu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Hari ini Kamis 10 Agustus 2023 bersama dengan saya Pendeta Patricia Lisa Syarana Mual sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Gibeon Rumbai. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saat ini saya berada di tengah-tengah lahan milik GPIB Gibeon Rumbai yang rencananya akan dibangun gedung gereja di luar kompleks Pertamina Hulu Rokan. Memulai rangkaian aktivitas kita di hari ini, mari kita bersekutu, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu ketika Tuhan boleh memberkati istirahat kami, hingga kami boleh dibangunkan di pagi ini dengan sukacita dan kesehatan yang daripada Tuhan. Untuk melanjutkan aktivitas kami saat ini Tuhan, kami akan bersekutu bersama, mau mendengarkan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman di sepanjang hidup beriman kami, dan kami pun tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi juga boleh dapat melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh ketaatan kami kepadamu Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab memberikan judul Saul diurapi menjadi raja. Firman Tuhan menyatakan, dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sampai saat ini semata karena kemurahan Tuhan. Tuhan, bentuklah aku menjadi alat dalam tangan-Mu. Ini aku Tuhan, pakailah aku dalam kata dan perbuatanku.
hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sampai saat ini semata karena kemurahan Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuklah aku menjadi alat dalam tangan-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah aku dalam kata dan perbuatanku. Ini aku Tuhan, bentuklah aku menjadi alat dalam tangan-Mu. Ini aku Tuhan, pakailah aku dalam kata dan perbuatanku, dalam kata dan perbuatanku. Sebuah lagu ciptaan saya menjadi permulaan untuk membuka renungan kita di hari ini. Pujian yang terinspirasi dari begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru, nafas kehidupan yang baru di hari ini, untuk memulai segala aktivitas, bahkan tanggung jawab peranan kita, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini bertema menjadi pribadi yang berintegritas. Jika kita telah mendengar dan memperhatikan di dalam lirik lagu Ini Aku Tuhan, di sana ada kalimat Ini aku Tuhan, pakailah aku di dalam kata dan perbuatanku. Sahabat GPIB, bagaimana seorang percaya dapat menjadi buah berkat, dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi teladan yang baik atau role model bagi sesamanya. Seorang yang berintegritas dikatakan bahwa seorang yang menunjukkan keselarasan di dalam kata dan perbuatannya. Dan hal itu kita jumpai dalam bacaan kita di pagi ini melalui sosok seorang nabi, seorang hakim terakhir Israel bernama Samuel, yang saat itu di hari tuanya Tuhan memakai Samuel sebagai utusan Tuhan, perantara untuk mengurapi calon raja bagi bangsa Israel, calon pemimpin bagi umat pilihan Allah. Integritas Samuel ditunjukkannya melalui perbuatannya yang sungguh luar biasa. Ketika kita boleh melihat Allah memilih seorang dari suku Benyamin, dari 12 suku Israel. Mungkin kita bertanya, kenapa harus dari suku Benyamin? Yang bisa dikatakan dia yang paling muda dari antara saudara-saudara, tapi adalah yang tidak bisa dipandang remeh, adalah yang tidak bisa dianggap sepele ketika Yakub memberikan
nasihatnya, memberikan wejangannya, bahkan hampir di akhir hidupnya ada warisan yang diberikan juga secara khusus bagi seorang Benyamin. Dan saya pikir warisan tersebut tidak bisa untuk dianggap remeh begitu saja. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan mengatakan, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, dan hal ini seolah mau menyatakan bahwa perkataan Yakub kepada anaknya, secara khusus Benyamin, itu dapat membuktikan betapa Benyamin yang muda juga memiliki hal yang unik, hal yang spesial, hal yang tidak bisa dianggap ringan atau dianggap enteng. Bukti ketangkasannya, keuletannya, kegigihannya. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh seorang dari suku Benyamin bernama Saul, anak dari Kis, orang yang terpandang, akan dikatakan seorang kaya. Dalam terjemahan masa kini, ia kaya dan berwibawa. Kis dari keturunan suku Benyamin. Anaknya Saul inilah yang dipakai dan dipilih oleh Allah. Mungkin kita bertanya, mengapa harus Saul dari sekian banyak orang di antara suku Israel? Namun ketika kita kembali melihat di pasal 9 ayat pertama, ayat kedua, di sana menjelaskan bagaimana Saul yang elok rupawan, secara paras ia unggul, bahkan dari segi fisik juga ia mengungguli orang-orang Israel sesamanya. Ia tegap tinggi, ya, perawakannya sangat baik, latar belakang keluarganya juga cukup baik. Dan dari itu ada sebuah peristiwa yang Tuhan juga izinkan untuk terjadi di saat Kis kehilangan keledai-keledai betinanya. Dan itu membuat Saul bersama dengan bujang ayahnya harus pergi untuk mencari. Nah, di antara pencaharian yang cukup panjang, bacaan kita menunjukkan Saul mau mendengarkan seorang bujangnya, hambanya, sehingga kemudian ia ingin berjumpa dengan pelihat itu, dalam hal ini Samuel. Sehingga di dalam perjalanan menuju ke tempat Samuel, ayat 18 bacaan kita mengatakan, pada itu Saul datang mendekati Samuel dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Ada sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Saul ketika ia hendak mencari utusan Allah itu, ketika ia mencari pelihat itu, dan ia meyakini bahwa apa yang ia cari, ia pasti akan temukan. Nah, namun jauh sebelumnya, sahabat GPIB, kita juga melihat dan mengingat betapa bangsa Israel ini telah menolak Allah. Bukan mereka menolak Samuel yang dalam hal ini sebagai seorang hakim atau nabi bagi bangsa Israel, yang juga punya jabatan kepemimpinan sebagai seorang hakim. Bangsa Israel telah melihat bahwa orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar mereka telah dipimpin oleh seorang raja, sehingga pada akhirnya mereka meminta kepada Allah untuk juga dapat dipimpin oleh seorang raja. Dengan kata lain, sederhananya, bahwa bangsa Israel telah menolak sistem pemerintahan teokrasi, pemerintahan di mana Allah sendiri yang memerintah, sehingga mereka berharap, berkeinginan untuk juga dapat dipimpin oleh manusia dalam sistem monarki. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Samuel telah menyatakan, memberitahukan kepada bangsa ini di pasalnya yang ke-8 bahwa
dalam kepemimpinan seorang raja, ada hal-hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Bahwa anak-anak mereka akan diambil sebagai juru campur, juru masak, juru makan. Bahkan untuk anak-anak yang laki-laki akan diambil dan dipekerjakan. Mereka dipekerjakan pada kereta raja dan mereka akan berlari di depan kereta raja. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan. Anak-anak dari bangsa Israel ini mereka akan dipekerjakan. Samuel sudah menyatakan hal itu. Ada hak-hak yang menjadi hak-hak raja. Tetapi sekalipun Samuel sudah membuktikan, memberikan masukannya, nampaknya hal itu tidak menjadi penghambat bagi Samuel untuk bisa tetap menunjukkan sikapnya yang baik, memperlakukan Saul yang sekalipun dia baru berjumpa dengan Saul ini, sekalipun ia baru bertemu dengan orang yang baru seperti Saul, kita tidak menemukan bahwa Samuel menolak atau tidak menerima kehadiran Saul. Sehingga di ayatnya yang ke-19 itu menjawab bagaimana respon seorang Samuel, bagaimana sikapnya ketika ia bertemu dan berjumpa dengan Saul. Allah telah lebih dahulu menyampaikan atau menyatakan inilah pilihan Allah. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, ayat 19 ketika kita memperhatikan lebih jauh di sana, ini menjadi respon yang begitu indah yang ditunjukkan oleh seorang Samuel. Samuel bersikap begitu ramah. Keramah tamahan inilah menjadi sebuah hal yang luar biasa di saat Samuel hendak mengundang Saul untuk mengikuti upacara pengorbanan. Akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan kau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hati. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, realitanya tidak banyak dari kita di saat berjumpa dengan orang-orang yang baru, kita pun bisa untuk memperlakukan mereka, orang-orang yang baru kita temui itu dengan begitu ramah, dengan begitu baik, atau bahkan dengan begitu kelemah lembutan. Mengapa? Banyak faktor. Bisa juga kita takut untuk mengambil langkah seperti yang dilakukan Samuel. Bisa juga karena cenderung kita harus dulu melihat atau mengenal pribadi seseorang, karena kesan pertama itu belum cukup, nampaknya belum cukup bagi kita untuk bisa mengenal pribadi orang lain dan hal-hal atau faktor-faktor lainnya. Tetapi hari ini, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, kita kembali boleh melihat dan belajar dari sosok seorang nabi bernama Samuel. Sikap yang menunjukkan integralnya melalui kata dan perbuatannya yang luar biasa. Ada dua hal penting, sahabat GPIB. Hal yang pertama yang bisa kita lihat dari seorang Samuel adalah bagaimana kita pun bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Mari menerima kehadiran orang lain dengan tidak menolak kehadiran mereka. Mengapa? Karena kita juga bagian dari orang-orang yang dipercayakan Allah, orang-orang yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk bisa hadir di tengah-tengah sesama kita. Dapatkah kita menjadi teladan yang baik? Dapatkah kita menjadi cerminan atau contoh yang baik? Mari, sahabat GPIB, perlakukanlah sesamamu dengan baik. Jangan menolak mereka, tapi terimalah dengan sukacita dan senang hati.
Hal yang kedua atau hal yang terakhir adalah mari bersikaplah dalam keramah tamahan. Memang ketika tadi saya katakan begitu banyak kendala dan faktor yang mungkin menjadi penghalang bagi seseorang untuk sulit dalam menunjukkan keramah tamahan. Apalagi jika itu adalah orang yang baru dijumpainya atau orang yang baru dikenalnya. Tapi mengingat dan melihat bahwa kehadiran kita sampai dengan saat ini punya maksud dan tujuan dari Allah. Engkau dan saya, kita hadir menunjukkan keramah tamahan kepada orang lain. Sikap ramah tamah yang telah ditunjukkan oleh Samuel kepada Saul dalam mengundang Saul untuk mengikuti upacara bersamanya. Ini menjadi bagian dari rencana dan rancangan Tuhan dalam proses pemilihan kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi bagaimana ketika hal ini juga kita dapat implementasikan di dalam kehidupan beriman kita? Jadi, hal yang terakhir untuk juga tidak kalah penting kita lakukan. Bersikaplah dalam keramah tamahan, mulailah dari saat ini. Firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan dalam perjalanan iman percaya kita, pengharapan kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Baik dalam kata dan perbuatan, kita pun dapat mencerminkan pribadi-pribadi atau orang-orang utusan Allah yang dapat menjadi buah berkat, yang dapat menjadi cerminan atau teladan yang baik bagi sesama kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami umat-Mu datang menaikkan syukur dan terima kasih. Begitu baik kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh melalui malam dalam istirahat kami, dan kami boleh bangun di pagi hari dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Sehingga kami juga boleh diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menasehatkan kami, mengajarkan kami untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, orang-orang yang senantiasa dapat menunjukkan buah keteladanan dalam kata dan perbuatan kami. Kami juga boleh belajar melalui tokoh seorang Samuel, nabi dan hakim Allah yang Tuhan boleh pakai dan utus di dalam proses pemilihan seorang pemimpin bagi bangsa Israel yang besar. Dalam proses pemilihan sebagai seorang raja Israel, Tuhan boleh memilih Saul. Maka saat ini Tuhan, ajarkan kami untuk juga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dapat mencerminkan dan mewujud nyatakan sikap hidup yang baik, sikap hidup yang berkenan, orang-orang yang memiliki integritas yang kuat, teguh dalam kata dan perbuatannya. Ajarkan kami juga untuk tidak lalai di dalam tanggung jawab dan peranan kami. Di saat Allah mengutus kami, memanggil kami untuk dapat menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan, Tuhan juga kembali mengingatkan kami bersama-sama agar sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, kami juga boleh menerima kehadiran orang-orang di sekitar kami, sekalipun orang yang baru kami jumpai. Ajarkan kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa tidak menutup diri, tetapi dalam keluasan, dalam ketangguhan, kami pun juga dapat menjadi pribadi-pribadi yang dengan senantiasa dapat bersikap ramah, dapat bersikap lemah lembut. Ya Bapa yang maha baik, kepada Tuhan kami serahkan Majelis Sinode sebagai pimpinan. Tuhan memberkati masing-masing dalam tugas, peran, dan tanggung jawab.
juga bagi seluruh para pendeta-pendeta GPIB yang di dalam pelayanan di berbagai wilayah, mulai dari kota sampai ke pelosok, di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan melalui setiap pemberitaan Injil yang disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun jemaatmu boleh berada, kabar sukacita, Injil Tuhan boleh dapat tersiarkan. Kami serahkan di dalam proses pemilihan presiden di tahun 2024. Tuhan memberkati kehadiran gereja untuk bisa menjadi penopang, pemersatu, agar juga siapapun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin negara kami, Tuhan juga memakai mereka menjadi alat berkat untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Kami serahkan juga kepada Bapa di surga untuk setiap para pendengar dan sahabat GPIB, mereka yang juga memulai aktivitas saat ini dalam peranan tanggung jawab sebagai seorang pekerja, suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati semua kami dalam segala tanggung jawab dan peranan kami. Biarlah kuasa Tuhan menyertai dengan kesehatan, dengan hikmat Tuhan. Kami dituntun dan dipelihara di sepanjang hari ini untuk menjalankan segala kewenangan dengan sikap takut akan Tuhan. Bagi setiap orang-orang tua di usia senja mereka, Tuhan juga memberkati dengan berkat berkelimpahan, menikmati hari tua di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan jauhkan dan halaukan dari segala rasa cemas khawatir di tengah-tengah usia lanjut yang dianugerahkan. Para orang tua boleh senantiasa hidup dalam sukacita, dalam berkumpul bersama dengan anak-anak cucu di usia senja mereka. Boleh dapat tergambarkan betapa besar kuasa dan pemeliharaan Tuhan yang tergambar di dalam senyuman indah para orang-orang tua. Bapa yang maha baik, Allah yang maha kasih, seluruh rencana kami, harapan kami, cita-cita dan masa depan kami hanya mau serahkan seluruhnya, sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji dan termulialah namamu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berserah penuh dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah morning call di hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.